Baik, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya pertama-tama sekali ingin menyatakan jutaan terima kasih. Bahkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kepimpinan gereja SIB Sanan dan jemaat keseluruhannya telah memberikan satu peluang kepada saya untuk dapat berfungsi firman Tuhan buat jemaat di gereja ini. Sekalipun pada awalnya saya tahu bahwa jemputan Anda adalah orang yang lain, kawan saya, rekan sepelayanan saya, dan memang kami walaupun tidak ada kaitan saudara, tetapi sepertinya kami saudara yang bahkan kami seperti adik-beradik. Ya, jadi saya sampaikan kepada Anda semua satu permohonan maaf daripada Pastor Jubli Apin yang seharusnya adalah pengkhotbah di pengkhotbah Natal di SIB Sanan. Tapi juga yang kedua, saya mau sampaikan daripada beliau salam khususnya kepada Pastor Sidang, dia kirim salam, dan juga kepada jemaat SIB Sanan. Beliau sekarang ini berada di SIB Pogokon kalau saya tidak salah, di kawasan tempat pelayanan saya di Tenom. Jadi dia pergi ke Tenom, awalnya kami ada janji untuk bertemu, tapi karena saya di sini, jadi kami tidak berkesempatan untuk bertemu. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun tidak diminta, tapi saya perkenalkan nama. Malumlah tidak terkenal, jadi harus diperkenalkan dulu. Nama saya Ngaran Gunung Pastor Lesen Joning, turun Jusun terhidup di Tamerudu. Ya, turun de Talantang, terhidup kampung Talantang. Terhidup di Tamerudu. Masih kota lagi awal sebab ada depan. Imam dah kayu, dah isuan dah konsikahan dah tanda Christmas dah tahun depan dah isuan dah gereja itu. Memang dah itu naponga hari pertama pun dah dari itu. Nah, perimanan itu dah menjaga di nakombal tu sudah pernah bersama-sama, walaupun memang kita belum pernah bersama-sama, tapi seolah-olah saya merasa kita sudah pernah bersama-sama. Haleluya. Ada yang barangkali pernah jumpa juga dengan orang yang pindik-pindik tagak ini di sini sebelumnya. Ada? Tidak ada. Tidak apa-apa. Baik saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya, menurut saya satu tema yang luar biasa, dan sebenarnya ini tema yang berat. Kenapa dia luar biasa? Karena tema ini sebenarnya memang tidak ada kaitan langsung dengan Natal. Bukan tidak ada kaitan sama sekali, ada, tapi tidak ada kaitan langsung dengan Natal. Tapi saya katakan tema ini berat karena tema ini bersifat doktrinal, sesuatu yang memerlukan kita betul-betul konsentrasi untuk mendengar dan mempelajari, karena ini merupakan suatu sebenarnya dasar doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu yang berkaitan dengan kebenaran atau yang berkaitan dengan justification, justifikasi, pembenaran. Ia adalah suatu doktrin yang sebenarnya memerlukan daya pikir yang betul-betul, sebab bukan mudah sebenarnya bahagian ini bukan saja diajarkan, dikhotbahkan, juga difahami. Nah saudari, sungguh demikian kita bersyukur ada peluang, ada kesempatan untuk malam ini
Saya juga tidak tahu sejauh mana saya boleh menyampaikan ini sehingga jemaat Tuhan boleh memahami dan mengerti, tapi saya usahakan sejauh yang saya sudah persiapkan. Hidup sebagai alat kebenarannya luar biasa. Boleh kita lakukan bersama-sama tema ini. 2, 3. Hidup sebagai alat kebenarannya. Ya, hidup sebagai alat kebenarannya. Jadi pembacaan kita itu terambil dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ya, saya kutip dari terjemahan baru Alkitab Indonesia. Ya, ada di hadapan. Mari saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu kutipan kata-kata yang saya temukan lewat satu pembacaan. Saya tidak tahu siapa penulisnya, tapi kata-kata itu demikian. Dalam dunia ini seringkali dipenuhi dengan kebingungan moral dan kebohongan. Jadi dunia ini dipenuhi dengan kebingungan moral katanya, serta kebohongan. Kita dipanggil, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi saluran di mana kebenaran Tuhan dapat tercermin. Kita adalah alat baginya untuk menyatakan kebenarannya di dunia ini. Luar biasa. Jadi artinya kita punya tugas. Orang Kristen itu bukan hanya sekadar menjadi orang percaya, tapi kita diberikan satu tugas. Dan tugas ini tidak boleh tidak, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan satu waktu kelak. Tugas kita itu adalah sebagai alat bagi Allah untuk menyatakan kebenaran di dunia ini. Nah, saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya klarifikasi tema dulu sebelum kita masuk di dalam pembahasan. Ya. Tema kita hidup sebagai alat kebenarannya. Jadi ada 3 hal yang menjadi fokus pembelajaran kita, fokus pembicaraan kita. Yang pertama itu adalah hidup. Yang kedua alat. Yang ketiga itu kebenaran. Tetapi di dalam pembacaan kita tadi, khususnya dalam terjemahan baru Alkitab Indonesia, dikatakan di sana, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Memang tidak disebut tentang hidup di sana di bagian yang pertama, tapi tubuh kita. Maka kalau tubuh ini tentulah merujuk kepada kehidupan atau hidup. Saya ulangi, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu. Bila itu bercakap tentang diri, maka itu bercakap tentang tubuh, juga bercakap tentang hidup, kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Itu dalam terjemahan baru. Tapi saya ingin tunjukkan kepada kita satu terjemahan yang lain. Masih juga terjemahan bahasa Indonesia, tapi terjemahan lama. Kalau di dalam terjemahan lama dia bilang begini, dan janganlah kamu serahkan anggotamu kepada dosa menjadi alat. Dalam terjemahan baru dia bilang menjadi apa? Senjata. Tapi di sini dia katakan
menjadi alat kejahatan, melainkan serahkanlah dirimu kepada Allah seperti orang mati balik hidup, dan anggotamu itu kepada Allah menjadi alat kebenaran. Itu dalam terjemahan lama. Jadi menarik bahwa kalau di dalam terjemahan baru itu disebut sebagai senjata, sementara dalam terjemahan lama itu disebut sebagai alat. Jadi itu berarti alat dan senjata itu adalah sama, membawa makna yang sama. Makanya di dalam terjemahan Alkitab Bersih Borneo dikatakan demikian: janganlah persembahkan bagian-bagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat-alat kedurjanaan. Sebaliknya persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada kehidupan, dan persembahkanlah bagian-bagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat perbenaran. Jadi saudara-saudari, dari 3 terjemahan yang kita baca tadi, terjemahan baru bahasa Indonesia berkata senjata, tapi terjemahan lama Indonesia berkata alat, dan Alkitab Bersih Borneo juga berkata atau menyebut alat. Nah saudara-saudari, menarik untuk kita pelajari ini karena itu berarti alat yang dimaksudkan ini bukan alat biasa. Karena memang ada banyak alat, ada banyak instrumen, kita boleh menjadi alat apa saja. Tetapi menarik karena Alkitab memberitahu kita dari beberapa terjemahan bahwa kita ini bukan sekadar alat biasa, tapi alat khusus yang disebut juga sebagai senjata. Alat khusus, senjata. Jadi kita ini adalah senjata. Orang-orang Kristen itu adalah senjata. Orang percaya itu adalah senjata. Alat yang bernama senjata. Itu sedikit klarifikasi tema kita. Maka dalam pembacaan kita tadi terkandung bahagian-bahagian penting untuk kita pelajari mulai malam ini, esok dan selanjutnya. Yang pertama berhubung dengan kehidupan atau hidup. Jadi hidup itu sendiri merujuk kepada ini, kehidupan atau hidup orang percaya, orang Kristen. Jadi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, alat itu adalah manusia, orang, tapi bukan semua orang, melainkan orang Kristen, orang percaya. Kita ini adalah alat, orang Kristen ini adalah alat. Kemudian yang kedua, alat itu sendiri. Alat itu merujuk kepada fungsi, merujuk kepada kebergunaan alat itu sendiri. Untuk apa alat itu? Apa fungsinya alat itu? Dan yang ketiga, bercakap tentang kebenaran, itu merujuk kepada esensi, itu merujuk kepada hakikat kita. Atau inti sebenarnya dari kehidupan kita sebagai orang percaya itu apa? Ya tidak lain selain daripada kebenaran. Baik saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya bawa kita untuk memulai. Kalau tidak ada konteks, kita mungkin sulit sedikit untuk memahami apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Roma, khususnya pembacaan kita pada malam ini. Nah, yang ideal, yang semestinya, yang seharusnya dalam kehidupan orang Kristen itu, hidup orang Kristen itu bagaimana? Kalau kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, ini konteks jauh. Dikatakan di sana, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang percaya, orang Kristen itu adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Orang yang disebut Kristen itu adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan.
Jadi kalau ada orang yang mengaku dia Kristen tapi dia belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya, maka sebenarnya dia belum jadi orang Kristen. Nah, kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, yaitu orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, seharusnya dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang terjadi. Dan Paulus dalam surat Kolose berkata, karena itu hendaklah hidupmu. Hendaklah, artinya ini merupakan suatu keharusan. Hendaklah hidupmu. Ini yang saya bilang ideal. Tetap di dalam Dia. Kemudian berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Artinya ini harus ada dalam kehidupan orang percaya. Senantiasa harus ada dalam kehidupan orang percaya. Demikian pula dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada surat yang dituliskan pada jemaat di Galatia. Dia katakan begini, perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal ini pula yang menjadi fakta. Hal yang tadi itu adalah yang seharusnya. Tapi faktanya banyak orang Kristen yang hidupnya tidak seperti yang dikatakan oleh tidak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita seharusnya tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan selanjutnya. Tetapi yang terjadi adalah kebanyakan orang Kristen masih lagi sebenarnya mengamalkan cara hidup duniawi, seperti yang dikatakan oleh Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Masih hidup secara duniawi. Mereka iri hati, ada perselisihan, dan termasuklah seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia sebentar tadi, yaitu yang ini. Nah, coba kita mendekat kepada teks pembacaan kita. Jadi ada konteks yang dekat, yang ideal, yang seharusnya dikatakan dalam Roma pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang 7. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi orang Kristen itu adalah milik Kristus. Sebut bersama-sama dengan saya, milik Kristus. Kita tambahkan, saya milik Kristus. Jadi kalau kita ini dipanggil sebagai milik Kristus, seharusnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-7 dia bilang begini, dijadikan orang-orang kudus. Seharusnya sepatutnya orang Kristen yang sudah menjadi milik Kristus itu hidupnya itu kudus. Hidupnya kudus. Tapi faktanya apa? Kalau kita melihat latar belakang dari kota Roma, menurut sejarah, kota Roma ini bukan seperti kota Terupit. Sebab kota Roma ini adalah suatu kota besar yang disebut sebagai kota metropolitan, di mana penduduk kota Roma mereka mengamalkan beberapa agama, bukan hanya satu, tapi beberapa agama. Tetapi semua agama itu disebut sebagai agama paganisme Romawi. Dan meskipun mereka beragama, tetapi mereka hidup bergelumang dengan berbagai-bagai dosa. Bahkan di kota itu mereka ada suatu
kuil, penyembahan berhala, dan bahkan di dalamnya sama seperti di kota Efesus, di dalamnya ada pelacur-pelacur yang melacurkan dirinya, pelayan-pelayan yang mau memuaskan keinginan hawa nafsu manusia. Dan itu adalah salah satu daripada upacara keagamaan. Pelacuran itu adalah sebenarnya acara keagamaan. Dan itu yang terjadi di sana. Yang kedua, orang-orang Roma yang sudah menjadi percaya, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, baru saja terima Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba mereka berada dalam satu agama yang sangat berbeda daripada agama mereka sebelumnya. Kalau agama mereka sebelumnya, mereka bebas melakukan apa saja. Mereka beragama, tapi bebas melakukan dosa. Tapi sekarang mereka sudah berada di dalam satu agama yang namanya Kristen. Dan di dalam agama ini mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Di mana kalau kita menjadi Kristen, kita tidak boleh berdosa lagi, tidak boleh melakukan dosa lagi. Maka mereka bertanya, ini konteksnya. Mereka bertanya, mengapa kita tidak boleh lagi melakukan dosa sesudah kita terima Tuhan Yesus Kristus? Kenapa? Bukankah agama-agama yang lain juga menjalankan atau mengamalkan agama mereka, tapi juga mereka terus-menerus melakukan dosa? Kenapa kita tidak boleh? Sedangkan dalam agama Kristen diajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Maha Pengampun. Dalam arti kata, walaupun kita melakukan dosa, tapi karena Yesus itu Maha Pengampun, bukankah Dia pasti akan mengampuni kita juga? Jadi kalau kita buat dosa kan tidak masalah. Nanti buat dosa minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan Maha Pengampun. Roma 6 ayat yang ke-6. Maka saudari, ramai orang Kristen di kota itu sebenarnya walaupun mereka mengaku orang percaya, tetapi mereka sebenarnya masih lagi melakukan dosa. Mereka masih lagi melakukan perbuatan sama seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih beragama pagan. Mereka masih lakukan itu. Dan oleh karena itulah Paulus menuliskan surat ini untuk mengajar dan untuk mendidik orang-orang Kristen di Roma bahwa kita tidak seperti mereka. Agama Kristen itu tidak seperti itu. Jemaat di Roma, mereka punya pikiran begini. Kalau Allah itu mengasihi, maka Dia mengampuni. Kalau begitu, bukankah itu berarti semakin banyak kita buat dosa, maka semakin banyak kasih karunia Allah yang akan dinyatakan oleh Yesus? Masuk akal juga kan? Kalau Tuhan itu kasih dan Dia siap mengampuni orang berdosa, setiap dosa diampuni. Bukankah kalau kita semakin banyak buat dosa, maka semakin banyaklah kasih yang akan dinyatakan oleh Allah kepada kita? Itu ditulis dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama. Nah, oleh sebab itu Roma 6 ayat 12, nanti kalau saudara-saudara membacanya, mereka ramai di antara mereka yang masih hidup menuruti keinginan daging. Karena mereka punya pahaman, kalau saya buat dosa kan Tuhan ampuni juga. Saya minta ampun, ya Tuhan ampuni juga. Sebab Tuhan itu Maha Pengasih. Ini yang terjadi di kota Roma. Saya berharap ini tidak terjadi
di sana. Tidak terjadi di gereja kita di sini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak berfungsi nanti saya minta tolong yang di sana. Sepertinya ada sedikit masalah saya punya. Ops. Nah, maksudnya. Mungkin saya perlu pertolongan di sana satu persatu ya. Boleh? Coba tekan sekali. Next lagi. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Sebetulnya apa dan bagaimana yang disebut dan dimaksudkan oleh Paulus sebagai hidup sebagai alat kebenaran Allah? Saya percaya pastor sidang sudah khotbahkan bahagian ini, tapi saya mau menambahkan lagi. Bagaimana hidup sebagai alat kebenaran Allah menurut pembacaan kita? Slide seterusnya. Yang pertama, saya mau fungsikan 3. Karena 3 itu saya temukan di dalam pembacaan ini. Yang pertama, tidak mempersembahkan anggota-anggota tubuh sebagai alat atau sebagai senjata melakukan dosa. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Tidak mempersembahkan anggota. Coba kita semangat sedikit. Barangkali ini masalah tidur sudah. Coba 1, 2, 3. Tidak mempersembahkan anggota-anggota tubuh sebagai alat senjata melakukan dosa. Itu yang pertama. Sesuai dengan pembacaan kita. Karena dalam pembacaan kita begini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata atau sebagai alat kelaliman, dalam Alkitab versi Borneo, kedurjanaan atau kejahatan, sama saja. Maka yang pertama, kalau kita mau menjadi alat kebenaran, kalau kita mau hidup sebagai alat kebenaran Allah, yang pertama, janganlah kita mempersembahkan anggota tubuh kita, anggota tubuh kita sebagai alat untuk melakukan dosa. Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani, dia memang berkata anggota-anggota tubuh, seolah-olah yang tidak boleh diserahkan sebagai alat itu hanyalah anggota seperti tangan, kaki, mata, mulut, telinga. Tapi yang lain itu boleh. Karena pikiran bukan anggota, hati bukan anggota. Tapi sebenarnya bukan begitu. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah bahwa seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita janganlah digunakan, diserahkan untuk menjadi atau untuk dipakai sebagai senjata kejahatan, senjata untuk melakukan. Saudari, ada banyak orang Kristen yang meskipun dia Kristen, tapi hidupnya masih lagi melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan dosa dalam kehidupannya. Itu sama seperti orang di Roma. Tidak heran, karena ini sudah berlaku jauh di sana, di kota Roma. Dan itu terjadi sampai hari ini. Bahwa kita begitu mudah menyerahkan anggota tubuh kita sebagai alat untuk melakukan dosa. Mungkin bukan sebuah kita serahkan untuk melakukan dosa. Sebab masing-masing manusia ini dia ada kelemahannya yang tersendiri. Walaupun memang ada kekuatannya juga. Ada orang yang kelemahannya itu adalah adalah mulutnya. Dia suka banyak cakap. Sampai-sampai dia mengumpat orang. Dan
Terkadang dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dia sudah banyak mengumpat orang. Ada yang tidak banyak cakap, tapi tangannya banyak melakukan kejahatan. Saya melayani di kawasan Tandik sebelum ini, 12 tahun di sana, 9 tahun saya sebagai ketua kawasan. Dan kemudian saya dipindahkan, sebenarnya saya bukan dipindahkan, saya yang minta pindah. Saya pergi di Tenong. Saya berpindah ke Tenong. Dan awalnya saya diberikan pelayanan sebagai pastor sidang. Tapi setelah 4 tahun saya minta pindah lagi. Saya mau jadi penginjil. Karena memang hati saya seorang penginjil. Di Tandik 12 tahun saya penginjil. Saya tidak pernah jadi gembala sidang, tapi saya penginjil kawasan. Dan hati saya memang hati penginjil. Jadi di Tenong saya 4 tahun saya bergumul untuk menjadi gembala sidang. Bukan tidak dapat dan bukan tidak mampu, tapi hati saya selalu bergejolak untuk mau menjadi seorang penginjil, untuk menjadi penginjil. Jadi saya ditempatkan sebagai penginjil mulai pada bulan 3 tahun ini. Dan saya dihantar menjadi penginjil di satu kampung. Di kampung itu orangnya tidak banyak cakap, tapi terkenal dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Saya ada berkongsi dengan Ketua Sidang. Mereka terkenal sebagai apa? Polis pun pernah berjumpa dengan saya dan memberitahu saya hal itu, bahwa kampung itu terkenal sebagai kampung yang kuat mencuri. Dan barangkali mereka itu adalah sisa-sisa kepada anggota penyambut terus. Si Pirani punya anggota penyambut. Mereka luar biasa. Kalau mereka mau mencuri, mereka bukannya curi benda-benda kecil, tapi mereka mencuri benda-benda besar. Sapi, kerbau, itu mereka curi. Mereka curi di mana? Mereka pergi di Sok, mereka pergi di Tambunan, mereka pergi di Bofet, mereka pergi di Papar, cari kerbau, cari sapi. Mereka pakai apa? Mereka hanya pakai kereta Nissan Venit yang sudah buruk-buruk itu. Macam mana cara mereka? Mereka tangkap? Tidak. Mereka tidak tangkap kerbau. Mereka hanya sentuh kerbau, dan kerbau itu sendiri masuk di dalam van. Bila dia masuk di dalam van, dia terus duduk. Dari Sok itu kerbau dalam Nissan Venit itu dibawa sampai ke tempat pelayanan saya sekarang. Dia tidak bergerak, kerbau itu. Sampai di sana, sentuh lagi, kerbau turun. Ada yang berminat dengan ilmu itu? Ya, kalau ada yang berminat, jumpa saya selepas ini. Barangkali Anda mau gunakan bukan untuk tangkap kerbau, tapi tangkap sumannya. Maklumlah, sudah umur 50 tahun tidak laku-laku. Nah itu mereka, itu orang-orang di sana. Memang mereka punya kebolehan itu, bukan percakapan, tapi tindakan mereka, perbuatan mereka, tangan mereka luar biasa. Dan mereka tidak dapat ditangkap sampai sekarang, asli. Tapi puji Tuhan, hari ini mereka sudah terima Tuhan Yesus Kristus.
orang-orang itu, bahkan ketuanya, ketua penyamun itu sudah terima Tuhan Yesus Kristus dan dia sudah jadi anggota gereja. Walaupun kami belum ada gereja, kami beribadah di Balai Raya. Dan sejak dari lebih kurang bulan 4, bulan 5, saya tidak mendengar lagi ada peristiwa pencurian, ada case pencurian. Itu karena Tuhan Yesus sudah bekerja di dalam kehidupan mereka, dan karena mereka sudah tidak mempersembahkan lagi tubuh mereka sebagai alat untuk melakukan dosa. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kalau kita mau menjadi alat kebenaran, jangan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai alat untuk melakukan dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perbuatan lama sudah ditinggalkan, sekarang perbuatan yang baru muncul. Perbuatan dosa sudah ditinggalkan, sekarang perbuatan benar itu yang dilakukan. Amin. Jadi orang Kristen itu seharusnya begitu. Sudah meninggalkan kehidupan lama, sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Sebab kita ini sudah jadi ciptaan yang baru. Maka perlakuan kita itu baru, bukan sama seperti yang dulu. Haleluya. Demikian juga saudara-saudari, dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging, ya masih lagi hidup di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Memang hidup ini masih hidup yang sama, tapi perbuatan sudah berbeda. Perbuatan yang lama sudah dibuang, tapi perbuatan baru itu yang menjadi sifat orang percaya. Bos, saya tidak mau pakai terus tolong di sana saja. Terus lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan cara hidup jemaat kita? Mari kita bertanya kepada keluarga kita. Bahkan mari kita bertanya kepada diri kita sendiri saat ini. Kira-kira bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan? Anggota-anggota tubuh badan saya, apakah ini sudah tidak melakukan? Apakah ini sudah tidak digunakan sebagai alat kejahatan? Atau barangkali masih lagi? Mungkin kita masih lagi hidup sebagai alat kedurjanaan, kejahatan, sebagai alat atau senjata pelarian. Tapi saya mau memberitahu kita satu berita baik. Berita baiknya adalah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah kehidupan kita. Yang kedua, coba slide yang berikutnya. Alkitab firman Tuhan bilang begini. Ayat ini sebenarnya pasti kita sudah menghafalnya. Dan saya juga banyak kali membaca ayat ini. Tapi ketika saya membacanya semalam, saya jumpa sesuatu yang baru di dalam ayat ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16 bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Selama ini saya hanya memahami ayat ini berdasarkan fungsi garam sebagai pemberi rasa masin. Tapi kan semalam ketika saya baca ayat ini,
Tuhan memberitahu saya satu perkara yang lain, bahwa garam bukan hanya sekadar memberi rasa masin, tapi kenapa Tuhan Yesus Kristus dalam perumpamaan ini menyebut atau memilih garam untuk merujuk kepada kita orang percaya. Kamu adalah garam dunia. Karena garam tidak pernah berdusta. Garam tidak pernah berbohong. Rasanya, kalau garam, rasanya pasti masin. Betul tidak? Ada kan di kedai menjual garam tapi rasanya manis. Pernah jumpa, pernah beli garam tapi rasanya manis, atau rasanya masin, atau mungkin rasa yang lain, asam dan sebagainya. Tidak kan? Namanya garam, dia tidak pernah menipu, rasanya pasti masin. Dan itulah kebenarannya. Maka ayat ini sebenarnya memberitahu tentang kebenaran atau hakikat daripada garam itu sendiri. Dia tidak pernah menipu. Dan karena itu kita, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Seharusnya kehidupan kita tidak lagi dijadikan sebagai alat-alat atau senjata-senjata kebohongan. Seperti yang pertama tadi saya tunjukkan satu kata-kata, bahwa dunia ini dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan penipuan moral dan kebohongan. Tapi orang Kristen tidaklah seperti itu. Karena kita ini adalah garam. Dan kalau garam pasti masih. Kemudian dalam ayat yang berikutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Yang ini pun sama. Saya hanya mengerti ayat ini berhubung dengan fungsinya sebagai pemberi terang. Tapi ada sesuatu yang saya pelajari dari ayat ini, bahwa terang itu tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Terang fungsinya adalah untuk menyatakan apapun juga. Jadi artinya terang tidak menyimpan kebohongan, terang tidak menyimpan sesuatu yang tidak benar. Sebaliknya terang menyatakan segala sesuatu. Itulah sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-15, ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga apa? Menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berarti orang Kristen itu dipanggil sebagai terang supaya kita tidak menyembunyikan. Tidak ada lagi apa-apa kejahatan yang disembunyikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak menyembunyikan dosa. Oh, ada banyak orang yang campur menyembunyikan kejahatan. Ada banyak bapak-bapak yang campur menyembunyikan perempuan. Di sana tidak ada, di tempat kami ada. Banyak sekali. Di rumah memang ada istri, tapi di tempat lain ada simpanan. Maka istri di rumah hanya menangis, makan hati, berulang jantung. Kalau jantung pisang tidak. Lagunya, hati siapakah yang tak akan, apa itu? Bila di depan mata ia bercumbu, dia bilang. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Maka Alkitab berkata kita ini adalah terang. Seterusnya, tolong. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi alat kebenaran? Yang kedua, kita harus mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Coba kita sebutkan bersama-sama. 2, 3. Mati bagi dosa,
tetapi hidup bagi Allah. Apa yang disebutkan, apa yang dimaksudkan dengan mati bagi dosa? Di dalam Roma 6:13 dia bilang begini, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Mati bagi apa? Mati bagi dosa. Apa maksudnya mati bagi dosa? Saudari, orang yang mati, pernah nampak orang mati? Atau ada di sini yang pernah mati? Saya percaya semua kita pernah nampak orang mati. Nah, kalau orang yang sudah mati, orang yang mati itu masih boleh memberikan respon atau tidak terhadap apapun juga yang terjadi di sekelilingnya. Orang mati sudah tidak boleh respon. Kau bagi dia KFC pun dia tidak bangun makanan. Orang kami dusun Talantang, saya orang dusun Talantang. Ada orang dusun Talantang di sini? Angkat tangan kalau ada. Supaya saya tidak merasa sendirian. Tidak ada. Kasihan. Orang kami, orang dusun Talantang, dulu ketika kami masih mengamalkan agama pagan, orang yang mati pada waktu dia dihantar ke kuburan, biasanya mereka harus diberikan bekalan. Orang yang mati itu mesti diberi bekalan, nasi bungkus linopo, dan ada lauknya dibungkus. Kadang-kadang juga diberikan, kalau orang itu memang orang yang kuat minum, ya diberikan itu minuman juga. Kalau orang itu memang orang yang kuat merokok, rokok juga diberi. Buat di dalam satu bungkusan, ditapau. Nanti orang itu dihantar di kuburan, itu juga dibawa bersama. Sesudah dikubur itu nanti diletakkan di atas kuburan. Tujuannya apa? Ya itulah jadi bekalannya ketika dia pulang ke puncak Gunung Kinabalu. Nah, itu kepercayaan. Tapi itu kepercayaan yang pada hakikatnya tidak benar. Karena yang namanya mati, dia tidak akan dapat berespon apa-apa lagi. Jangankan bagi dia makanan, kau bagi dia 1 juta ringgit pun dia tidak respon. Alangkah herannya kalau diberikan 1 juta tiba-tiba bangun kan? Tapi orang yang mati tidak mungkin bangun sebanyak manapun uang diberikan. Itu namanya mati. Jadi kalau mati bagi dosa itu artinya apa? Mati bagi dosa artinya orang yang mati bagi dosa, dia tidak akan berespon apa-apa lagi terhadap apapun juga pencobaan dosa yang ada di sekitarnya. Karena sudah mati bagi dosa. Kalau kita mati, masih ada orang di sekeliling kita, bukan? Begitu juga kalau kita mati bagi dosa kita, ya masih ada dosa di sekeliling kita. Tapi dosa itu sudah tidak mempengaruhi kita lagi. Karena kita sudah mati bagi dosa. Apapun yang dilakukan oleh dosa kepada kita, kita tidak berespon lagi kepada Allah. Itu maksudnya mati bagi dosa. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang walaupun kita hidup di dalam dunia dan dunia coba untuk mempengaruhi kita, tapi hidup kita tidak akan berespon terhadap dosa. Tidak dipengaruhi terhadap dosa. Kenapalah kalau ada yang membit-kembit, kadit sendiri. Hei kan, ansawan-sawoku kadit sendiri. Kan membit-kembit doh kan. Kenapa kalau ada yang membit-kembit, mau coba memujuk kita, tapi kita tidak memberikan respon. Kenapa?
kita sudah mati bagi dosa, keinginan untuk berdosa sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, kita hidup bagi Allah, dan keinginan Allah lah yang menguasai kehidupan kita, dan selanjutnya keinginan Allah lah yang kita lakukan. Selanjutnya, coba bandingkan dengan Roma 6 ayat 11, dikatakan di sana, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Doa saya, jemaat di sana sudah mati bagi dosa dan tidak lagi mudah dipengaruhi oleh dosa. Selanjutnya, yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita menjadi alat kebenarannya, kebenaran Allah. Yang ketiga, dikatakan dalam pembacaan kita, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi dalam ayat ini saya temukan poin yang ketiga, yaitu mempersembahkan diri kepada Allah. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Mempersembahkan diri kepada Allah. Mempersembahkan diri hanya kepada Allah. Kalau yang tadi, yang pertama itu, kita, firman Tuhan berkata, jangan mempersembahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai alat melakukan dosa. Yang ketiga, persembahkanlah dirimu hanya kepada Allah. Jangan persembahkan kepada dosa, tapi persembahkan dirimu kepada Allah. Dan sebagai persembahan kepada Allah, ada dua hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Sebut bersama saya, sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup. Yang mengantuk, sekali lagi, 2, 3. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Memang kita sudah mati bagi dosa, tapi sekarang kita sudah hidup bagi Allah. Jadi kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya selama kita masih hidup, kita mempersembahkan kehidupan kita memberikan kehidupan kita bagi Allah, melakukan apa saja yang Allah mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kedua adalah kita mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai alat atau sebagai senjata kebenaran. Sebut bersama saya, sebagai alat senjata kebenaran. 2, 3. Sebagai senjata kebenaran. Kalau sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi senjata atau sebagai alat kejahatan, alat untuk melakukan dosa. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi alat yang lain, yaitu kita menjadi alat atau senjata kebenaran. Jadi perlakuan kita benar, perbuatan kita benar, percakapan kita benar, pikiran kita benar. Tidak ada pikiran kotor terhadap orang lain. Tidak ada pikiran, tadi kemarin untuk magian, pengusaha kita asonong batulun sesuai. Apalagi perbuatan, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Sebaliknya, yang kita lakukan itu adalah yang benar, yang memuliakan Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Maka artinya saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya kalau kita sudah di dalam Kristus, kita persembahkan diri hanya kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Tapi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita menjadi alat kebenaran, menyatakan kebenaran.
untuk melakukan hal-hal yang benar. Menjadikan kehidupan kita sebagai berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan kira-kira saudara itu alat apa saja di tangan Tuhan. Sebenarnya setiap kita ini terdiri daripada alat-alat yang berbeza. Bukan sama. Ada di antara kita yang adalah sebagai alat penyampai firman Tuhan. Ada pula yang menjadi alat sebagai pembangun gereja Tuhan. Ada orang yang dia tidak pandai menyampaikan firman Tuhan, dia tidak pandai membangun, tapi dia adalah alat yang menyumbang kepada pembangunan. Sekarang di tempat pelayanan kami sedang dalam usaha untuk membangun sebuah gereja. Karena kami belum ada gereja, kami pinjam balai raya seperti yang tadi saya katakan. Lalu ada satu kebiasaan orang-orang di sana. Kebiasaan mereka itu adalah sikit-sikit minta YB, sikit-sikit jumpa YB, tulis surat minta kepada YB. Untuk baju Christmas pun minta kepada YB. Belanja untuk program apa ini caroling pun minta YB. Tapi sejak kami di sana, saya mengajar mereka hal yang lain. Sepatutnya kita menjadi alat kebenaran, alat di tangan Tuhan, alat untuk membangun apa yang Tuhan inginkan. Itu dari kita sendiri. Jangan suka minta-minta. Itu memalukan Tuhan. Itu mempermalukan Tuhan. Firman Tuhan pun bilang begini. Ini Raja Daud bilang begini. Sejak aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan meminta-minta. Tapi ternyata kan banyak orang kita suka meminta-minta, minta-minta. Sikit-sikit jumpa YB, minta. Jadi saya bilang begini, jangan mempermalukan Tuhan. Mari kita membangun gereja atas usaha kita. Saya sangat diberkati, tadi saya tanya kepada pastor. Ini bangunan sekolah minggu ini dibuat melalui bantuan daripada kerajaan atau usaha sendiri. Pastor bilang ini usaha sendiri. Wah, saya sangat diberkati dengan itu. Dan saya sangat suka mendengar itu. Karena itu menunjukkan bahwa gereja ini bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Masakan untuk tubuh kita suruh orang lain bertanggung jawab. Dan saya suka dengan konsep itu. Jadi saya mengajar jemaat di sana untuk berkorban sendiri. Kita memberi, kita sendiri yang memberi. Saya tahu kita orang susah. Saya bilang mereka dengan begitu mereka. Saya bilang dengan mereka begitu. Saya tahu kita semua orang susah. Kita bukan orang senang. Kita orang miskin. Tapi di dalam kemiskinanlah kita memberi kepada Tuhan. Ya, saya hamba Tuhan. Saya juga bukan orang kaya. Mereka memberikan saya ke laut 1 bulan 200 ribu. Itulah allowance yang saya terima dari kelompok itu. Saya tanya, 200 ribu itu berapa lama untuk kita habiskan? Apa saja yang kita boleh beli dengan 200 ribu? Kalau dulu punya nilai itu, tapi sekarang tidak. Saya perlu bayar kereta saya 1.100 1 bulan. Dan saya terima allowance 200 ribu. Maka saya
berusaha, saya bekerja. Saya buka kebun, saya tanam pisang. Jauh lebih sederhana daripada kamu di sini tanam sawit. Pendapatan luar biasa. Saya jelas dengan pastor. Ada kebun sawit boleh diusahakan, milik gereja, pastor usahakan. Tapi saya tidak mau kalah dengan pastor. Saya cari tanah. Saya tidak ada duit untuk bayar tanah. Saya bayar dengan babi. Karena saya pelihara babi. Ada yang perlu babi di sini? Ada yang perlu babi? Cari saya. Saya punya babi jenis Landrace, kacukan Duroc, berat dewasa 300 kilo. Baru-baru babi saya beranak, tidak banyak, 13 ekor saja. Baka bagus. Dan semuanya hidup, tiada yang mati, kecuali yang mati sejak dari perut, 1 ekor. Nah, saya tidak ada duit untuk beli tanah. Tapi saya bilang dengan satu bapak, kalau kamu mau saya beli tanah dengan babi, karena beratnya 30 kilo, 1 kilo harganya masa itu 30 ringgit. 30 ringgit kali 300 berapa? Sebenarnya tanah itu tidak besar. Dan saya usahakan. Dan dari sana saya dapat membantu gereja. Hasil jualan babi juga sama. Tahun ini kami merayakan Natal yang pertama kali. Itu hari Minggu yang lepas. Pertama kali merayakan Natal. Mereka mau buat perayaan besar-besaran, tapi tidak ada duit untuk beli babi sebagai jamuan utama untuk dimakan. Lalu karena saya ada babi, bukan saya yang babi, saya ada babi. Saya bilang begini, boleh, saya sumbang 1 ekor babi. Beratnya 90 kilo, masih muda, baru 6 bulan umurnya. Jadi saya sumbangkan kepada mereka 1 ekor babi. Kami suami istri. Dan itu menjadi sejarah bagi gereja itu. Kenapa saya buat itu? Saya mau jemaat itu mulai belajar berkorban, memberi, menjadi alat di tangan Tuhan. Pertama-tama untuk diri sendiri, tapi nanti akan menjadi alat bagi banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh klik yang seterusnya. Roma 12 ayat yang pertama bilang begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi tidak hanya cukup kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup itu belum tentu kudus. Jadi kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Tapi belum tentu yang kudus itu berkenan kepada Allah. Maka harus lengkap. Kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup kita harus kudus,
perbuatan kita kudus, tapi juga apa yang kita lakukan juga berkenan kepada Allah. Amin. Satu kali Tuhan memperlihatkan saya satu suasana di dalam gereja. Sebenarnya itu adalah suasana yang biasa saya lihat dalam gereja itu. Barangkali di sini juga banyak kali ada keadaan seperti itu. Saya melihat ada seorang ibu bersama dengan anaknya, anak perempuannya masih kecil, umur sekitar dalam 8 tahun, 7-8 tahun begitu anaknya. Saya rasa belum sampai 8 tahun, mungkin 7 atau ke bawah lagi. Nah, ibu itu ketika ibadah seperti ini, kolektor tidak lama lagi akan diedarkan. Jadi ibu itu mengeluarkan uang dari dompetnya 11 ringgit. Saya nampak dia mengeluarkan 11 ringgit. Jadi dia memberikan kepada anaknya 1 ringgit. Saya tahu maksudnya adalah mengajar anak itu untuk memberi kepada Tuhan. Bagus kan? Bagus tidak bagus? Bagus atau tidak? Ibu itu mengajar anaknya untuk memberi kepada Tuhan. Anak itu kan belum pandai cari duit sendiri, tapi ibu itu memberikan 1 ringgit kepada anak. Bagus kan begitu? Mulanya saya pikir memang itu bagus. Dan saya selalu nampak seperti itu. Banyak ibu-ibu buat seperti itu. Tapi Tuhan memberitahu saya hal yang lain. Saya terkejut dengan itu. Tuhan bilang begini, itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Yang bagusnya begini. Seharusnya ibu itu mengeluarkan uang 11 ringgit dari dompetnya. Yang dia berikan kepada anaknya bukan 1 ringgit, tetapi yang 10 ringgit. Biar dia yang memberikan 1 ringgit, anak yang memberikan 10 ringgit. Saya terkejut dengan itu. Suatu yang baru. Tapi saya mulai paham. Itulah cara untuk menjadikan anak itu sebagai alat di tangan Tuhan, di mana anak itu akan membesar semakin lama semakin mengerti kebergunaannya sebagai seorang Kristen. Dia akan berkembang dan pemberiannya akan berkembang. Saya harap ini suatu hal yang mungkin menjadi pelajaran untuk kita di sana. Karena banyak gereja, kalau tidak percaya selepas ini, nanti Bapak ini coba cek itu pemberian kasih. Di dalam kantong itu nilai berapa yang paling banyak di sana? Duit dengan nilai berapa yang paling banyak? 1 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Dalam banyak gereja yang saya melayani, termasuk di gereja sekarang, paling banyak di dalam kantong itu 1 ringgit. Tapi coba kalau seorang ibu, seorang bapak mulai mengajar anaknya, kalau memang 11 ringgit itulah yang dipersiapkan dari rumah, ajarlah anak itu memberi nilai yang besar, bukan 1 ringgit. Kalau anak itu diajar memberi nilai 10 ringgit, maka anak itu akan membesar dengan pemberian 10 ringgit dan bahkan mungkin lebih dari itu sesuai dengan umurnya, bertumbuh dan imannya juga bertumbuh. Tapi kalau kita mengajar anak kita memberi 1 ringgit, 1 ringgit, 1 ringgit sampai besarlah dia akan memberikan 1 ringgit. Dan pemberian di dalam gereja pun terus 1 ringgit yang paling banyak. Mari menjadi alat di hadapan Tuhan, alat yang hidup, alat yang berkenan kepada Tuhan. Masih ada slide? Saya lewatkan ini. Yang terakhir. Jadi saudara, pertanyaan yang patut kita tanyakan sekarang pada diri kita sendiri adalah bahwa apakah kita telah mempersembahkan diri kita, tubuh kita kepada Allah?
sebagai persembahan yang hidup dan sebagai alat yang berkenan kepadanya? Saya kira pertanyaan ini kita bawa pulang untuk kita jawab masing-masing. Karena itu yang terakhir yang saya mau sampaikan. Selain yang terakhir, seterusnya yang bisa tidak perlu jelaskan. Sebagai daripada ayat yang kita pelajari, terlihat bahwa kita semua ini dipanggil sebagai alat, yaitu alat kebenaran. Alat yang berbicara tentang kebergunaan kita dan fungsi kita yang seharusnya di tangan Tuhan, dan fungsi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu? Sebagai alat kebenaran. Karena itu saudara, kalau memang selama ini kita sudah menjadi alat kebenaran, jangan berbangga dengan pencapaian kita. Barangkali selama ini kita sudah dijadikan alat oleh Tuhan, alat sebagai seorang pastor, alat sebagai seorang penatua, alat sebagai pemimpin, bergelar deacon, alat sebagai pengurusi pelayanan, alat sebagai ketua pembangunan, alat sebagai apapun. Saudara, kita hanya alat. Sementara Tuhan yang mempergunakan kita sebagai alat, maka tidak ada yang harus kita banggakan, yang olehnya sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah kemuliaan hanya bagi Allah kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa.